Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi tokoh pemikir ekonomi Islam Muhammad Najatullah Siddiqi yang disusun oleh Putriania Agustina, Rika Nur Awalin, Windy Puspitasari, Zakia Raisatul Aimah, dan Beni Ibra Lafli. Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Najatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Pria yang saat ini tinggal di Aligarh, India ini adalah salah satu ahli ekonomi Islam terkenal yang berasal dari India. Siddiqi merupakan ekonom India yang memenangkan penghargaan dari King Faisal International Prize dalam bidang studi Islam. Siddiqi menempuh pendidikannya di Aligarh Muslim University. Ia tercatat sebagai murid dari Sant Vidarska Jamaat Islam Hind Rampur. Ia juga mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah Sarai Mir Azamgarh. Karir Siddiqi dimulai saat ia menjabat sebagai Associate Profesor Ekonomi dan Profesor Studi Islam di Aligarh University, dan sebagai Profesor Ekonomi di Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian ia juga mendapat jabatan sebagai Fellow di Center for Near Eastern Studies di University of California, Los Angeles. Setelah itu, ia menjadi pengawas sarjana di Islamic Research dan Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Siddiqi juga telah menghasilkan banyak buku tentang ekonomi keislaman. Buku-buku karya Siddiqi yang berhasil dipublikasikan secara luas dan dicetak dalam beberapa bahasa antara lain Muslim Economic Thinking, Banking Without Interest, Insurance in an Islamic Economy, Teaching Economy in Islamic Perspective, Role of State in Islamic Economy, dan Dialogue in Islamic Economy. Selanjutnya masih mengenai biografi dari Muhammad Najatullah Siddiqi. Selama karir akademiknya, Siddiqi telah mengawasi dan menguji sejumlah tesis dari calon profesor di universitas-universitas di India, Arab Saudi, dan Nigeria. Ia juga mendapat beberapa penghargaan di bidang pendidikan seperti Shah Waliullah Award in New Delhi pada tahun 2003, A Prolific Writer in Urdu on Subject as Islamic Adab pada tahun 1960, Muslim Personal Law pada tahun 1971, Islamic Movement in Modern Times pada tahun 1995, dan winner of the King Faisal International Prize for Islamic Studies. Selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai karya dari Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Najatullah Siddiqi memiliki 63 karya dalam 177 publikasi dalam 5 bahasa dan 1.301 kepemilikan perpustakaan. Beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Persia, Turki, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Siddiqi telah menulis setidaknya 11 buku dalam bahasa Urdu, termasuk Ghair Sudi Bangkari yang diterbitkan pada tahun 1969, Islami Adab, Khan Nazalti Makalat yang diterbitkan pada 1960, Hukum Pribadi Muslim yang diterbitkan pada tahun 1971, Gerakan Islam di Zaman Modern yang diterbitkan pada tahun 1995, dan Maqasid al-Syariah. Selanjutnya masih mengenai karya dari Muhammad Najatullah Siddiqi. Tidak hanya menulis buku dalam bahasa Urdu, beliau juga telah menulis setidaknya 10 buku dalam bahasa Inggris. Karyanya dalam bahasa Inggris telah diterbitkan di lebih dari 100 edisi. Karya utamanya tentang perbankan Islam telah ditulis dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah Pemeriksaan Kritis, Economic Enterprise in Muslim, Pemikiran Ekonomi Muslim, Perbankan Tanpa Bunga, Masalah dalam Perbankan Islam, Kemitraan dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Asuransi dalam Ekonomi Islam, Pengajaran Ekonomi dalam Perspektif Islam, Peran Negara dalam Ekonomi Islam, Dialogue in Islamic Economics, dan Islam View on Property. Selanjutnya adalah pemikiran. Muhammad Najatullah Siddiqi termasuk salah satu ekonom Islam
kontemporer yang digolongkan ke dalam aliran mainstream dalam pemikiran ekonomi Islam. Muhammad Najatullah Siddiqi berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan jawaban dari para cendekiawan muslim dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi di zamannya berdasar pada akal dan pengalaman dengan tetap dipandu Al-Quran dan Sunnah. Muhammad Najatullah Siddiqi membahas sifat, ciri, dan kerangka institusi ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah hak yang relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, peranan negara yang positif dan aktif. Selanjutnya, implementasi zakat dan penghapusan riba. Yang keempat, jaminan kebutuhan dasar bagi semua. Yang kelima, distribusi. Yang terakhir adalah produksi. Terkait penjelasan dari ciri sistem ekonomi Islam yang dijelaskan oleh Siddiqi. Yang pertama, hak yang relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, Siddiqi memandang kepemilikan swasta atau pribadi sebagai suatu hak individual selama ia melaksanakan kewajibannya serta tidak menyalahgunakan haknya. Yang kedua, peranan negara yang positif dan aktif. Negara haruslah menyelenggarakan serta memberi legitimasi bagi campur tangan negara yang dimaksudkan untuk menegakkan suatu masyarakat yang diisi dengan semangat kerjasama. Yang ketiga, implementasi zakat dan penghapusan riba. Menurut Siddiqi, zakat bukanlah amal kemurahan hati, bukan pula pajak. Zakat itu mencakup hampir semua jenis harta dan batas serta tarif pemungutannya telah ditetapkan sepanjang waktu. Kemudian, Siddiqi tidak memiliki pandangan lain mengenai bunga. Baginya, bunga adalah riba, dan oleh karenanya harus dilenyapkan. Ia mengusulkan mudharabah yakni laba sebagai gantinya. Yang keempat, jaminan kebutuhan dasar bagi semua. Siddiqi memandang jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua orang sebagai salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam. Prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap orang harus dipenuhi sepenuhnya dilandasi oleh syariah. Individu itu sendiri, sanak dekatnya, para tetangga dan masyarakat semuanya harus mengetahui dan memikul tanggung jawab masing-masing. Namun, tanggung jawab terakhir untuk mengimplementasikan prinsip ini terletak pada negara. Yang keempat, distribusi. Menurut Siddiqi, permintaan dibatasi atau ditentukan oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, distribusi semua determinan dan ketimpangannya haruslah dipelajari dan dikoreksi dari sumbernya, bukan hanya sekedar mengatakan saja seperti yang terjadi dalam ekonomi konvensional atau neoklasik. Yang terakhir adalah produksi. Bagi Siddiqi, maksimasi laba bukanlah satu-satunya motif dan bukan pula motif utama dalam produksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.